Hola, selamat pagi. Apa kabar semua? Yuk merapat karena seperti biasa aku, Sharon Margaret, akan bagiin kabar-kabar menarik yang udah kami pilihin spesial buat sarapan informasi kamu. Di narasi pagi kali ini, kita akan tetap mengawal kasus perundungan di KPI. Kabar terkininya, karyawan yang diduga pelaku bullying dibebas tugaskan. Lalu ada juga kabar mengenai Holy Wings yang melanggar PPKM, lalu penetapan tersangka penyerangan Masjid Ahmadiyah, serta jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet yang menurun. Serta ada juga informasi soal transaksi Indonesia-Cina yang nggak lagi menggunakan dolar. Loh, terus? Kita langsung bahas yuk. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mengambil tindakan terhadap 8 pegawai yang diduga melakukan perundungan dan pelecehan seksual. Mereka belum dipecat, namun baru dibebas tugaskan. Tindakan ini dilakukan setelah KPI melakukan investigasi internal atas dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MS. Komisioner KPI Nuning Rodiah mengatakan, bila nantinya proses hukum menyatakan 8 pegawai tersebut bersalah, mereka akan dipecat. Dalam rilis resminya, KPI juga menyatakan bakal memberikan pendampingan hukum dan psikologis terhadap korban. Investigasi internal KPI juga masih terus berlangsung. Sementara itu, Senin 6 September 2021 kemarin, MS menjalani pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kuasa hukum MS, Roni Hutahean, menyebut bahwa kliennya masih trauma karena kejadian yang dialaminya. Kubu pelaku tampaknya juga nggak nyerah gitu aja nih. Mereka berencana melaporkan balik MS karena menganggap rilis MS di medsos bikin para pelaku kena cyberbullying. MS pun terancam kena UU ITE. Wait, gimana? Semoga kondisi MS lekas membaik dan terduga pelaku diproses hukum seadil-adilnya. Kedai Holy Wings di Jakarta lagi rame dibicarakan karena melanggar PPKM. Satpol PP DKI Jakarta pun memberi sanksi kepada Holy Wings. Ini adalah kerumunan pengunjung di Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 4 September 2021 malam lalu. Kedai Holy Wings di Kemang ini terjaring razia karena melanggar 3 aturan PPKM level 3. Enggak hanya di Kemang, Holy Wings cabang Epicentrum juga terkena razia PPKM nih. 3 aturan yang dilanggar adalah batas waktu operasional maksimal pukul 9 malam, lalu jumlah pengunjung maksimal 25% dari kapasitas, dan jaga jarak antar pengunjung. Untuk itu, Satpol PP DKI Jakarta memberikan sanksi ke Holy Wings Kemang dan Epicentrum untuk tutup selama 3 hari. Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Ujang Harmawan mengatakan bahwa sudah 3 kali Holy Wings melanggar pembatasan sosial. Alhasil, tempat usaha tersebut terancam diberi sanksi penutupan dan denda 50 juta rupiah. Gimana nih Pemprov DKI? Berani nggak tindak tegas Holy Wings? Yuk narasi people tetap disiplin patuhi protokol kesehatan supaya pandeminya cepet kelar. Nah kalau kabar yang satu ini, kabar gembira nih. Data kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren positif. Salah satu indikatornya, jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran menurun drastis. Per Senin 6 September 2021, jumlah pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta sebanyak 728 orang. Jumlah ini jauh menurun ketimbang Juni 2021 lalu yang mencapai 6.000-an orang. Selain itu, pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Pademangan berkurang 464 orang menjadi 4.849 orang. Tapi bukan berarti kita bisa kendor menjalankan protokol kesehatan. Soalnya, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga 13 September 2021. Kan, kalau kita disiplin, pasti kita bisa mengendalikan pandemi. Yuk, bisa yuk! Polisi menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. 9 orang yang ditetapkan tersangka oleh Polda Kalimantan Barat baru secuil dari sekitar 200 orang yang turut serta dalam perusakan Masjid Miftahul Huda milik Jamaah Ahmadiyah Sintang. Peristiwa perusakan ini terjadi pada Jumat 3 September 2021. Setelah sholat Jumat, ratusan massa menuju Masjid Ahmadiyah yang dikawal 300 anggota TNI Polri.
Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang perusakan barang secara bersamaan. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alisa Wahid mempertanyakan tindakan polisi saat kejadian berlangsung. Ia heran, mengapa polisi membiarkan aksi pengerusakan tersebut? Duh, jangan lagi deh aksi-aksi intoleransi kayak gini terjadi. Mari sama-sama rendah hati dalam menyikapi perbedaan. Indonesia dan Cina mengucapkan selamat tinggal pada dolar Amerika Serikat karena per 6 September 2021 transaksi antara kedua negara itu resmi menggunakan yuan. Kerjasama antara Bank Indonesia dan People's Bank of China ini dinamai Local Currency Settlement atau LCS. Indonesia dan China akan menggunakan nilai tukar langsung antara rupiah dan yuan tanpa harus menggunakan dolar Amerika Serikat. Dalam keterangan resminya, BI mengungkapkan kalau LCS dapat meningkatkan stabilitas rupiah. Ketergantungan rupiah terhadap mata uang tertentu di pasar valuta asing domestik juga lebih bisa dikurangi. Kerjasama LCS dengan Indonesia ini adalah upaya China untuk memperluas penggunaan yuan. Sebelum ini, China punya rencana 5 tahun untuk meningkatkan pengaruh mata uangnya. Menarik nih menanti sepak terjang yuan di arena perdagangan dunia. Kalau menurut kamu, mampu nggak dia menandingi dolar Amerika Serikat? Oke deh, semoga 5 kabar tadi cukup ya untuk bikin kamu tetap update sama situasi terkini. Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa besok pukul 8 pagi di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih sudah bergabung pagi ini teman-teman. Tetap sehat semua. Sampai jumpa.